Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai fam semuanya, mudah-mudahan kalian yang di rumah, yang dimanapun kalian berada, mau di jalan, mau dimanapun, di toko atau di mana, semoga selalu diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan alhamdulillah kita ditemani oleh kucuran air yang begitu menenangkan, karena saya pernah mendengar kucuran air itu bisa menjadi sebuah penenang psikologi yang begitu hebat, termasuk juga bisa menjaga imun tubuh agar supaya tetap tinggi dan menjadi sehat. Mudah-mudahan kalian semua juga selalu diberikan kesehatan, diberikan perlindungan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Dan di tengah kucuran air seperti ini, suasana yang sangat syahdu seperti ini, mendung-mendung ya fams, untuk sekarang nih, tuh kalian mungkin yang di rumah nggak ngerasain mungkin ya, mau dilihat siang kayak mau dilihat malam, pagi, silahkan. Dan bagi kalian yang menyaksikan, mengikuti YouTube kita, jangan lupa subscribe-nya, karena kita ada tas kita ini, dan juga ada konten-konten lain yang lebih menarik lagi. Dan kalau kalian yang sudah subscribe, silahkan. Kalau kalian suka konten ini, jangan lupa di like, jangan lupa di komen. Terima kasih banyak fam, jazakumullah sanal jaza. Damai subscribe untuk semuanya. Dan setelah beberapa waktu yang lalu kita membahas isi daripada buku yang sangat menakjubkan ini, kita sampai kepada, kalau saya tidak salah ingat ya, kita sampai kepada detik-detik bagaimana tanggapan Sayyidina Abu Thalib ketika Rasulullah SAW mau menegakkan kebenaran melalui Islam ini, sehingga Rasulullah mengatakan, wahai pamanku, demi Allah, seandainya mereka meletakkan matahari di tangan kananku dan rembulan di tangan kiriku agar aku meninggalkan dakwah ini, maka tidak akan pernah kutinggalkan hingga Allah menenangkannya atau aku yang binasa karenanya. Ini yang disabdakan oleh baginda Rasulullah sampai beliau bercucuran air mata karena harunya beliau mengucapkan kata-kata ini. Beliau lalu bangkit berdiri setelah mengatakan hal tersebut. Kemudian Sayyidina Abu Thalib memanggilnya dan berkata, pergilah wahai kemenakanku, katakan apa yang kamu sukai, dan demi Allah aku tidak akan pernah menyerahkanmu pada siapapun selamanya. Saat kabilah Quraisy tahu bahwa Abu Thalib telah mengecewakan mereka, mereka kembali menemui Abu Thalib dengan membawa Imarah bin Walid bin Mughirah. Mereka berkata, wahai Abu Thalib, ini Imarah bin Walid. Dia merupakan pemuda Quraisy yang paling tampan dan gagah. Ambillah dan jadikan sebagai anakmu, engkau bisa memilikinya. Namun, serahkan kepada kami keponakanmu yang telah menentang agama nenek moyang kita, agar kami dapat membunuhnya. Ini adalah 1 banding 1. Allah. Mereka ingin mengambil Rasulullah SAW dari tangan Sayyidina Abu Thalib untuk dibunuh, dan sebagai gantinya adalah Imarah bin Walid bin Mughirah. Abu Thalib membalas dengan marah. Tentulah marah. Siapapun yang membela keponakannya sampai ke ujung kukunya pasti akan marah. Apalagi seperti Sayyidina Abu Thalib. Sungguh sangat buruk tawaranmu, kata Sayyidina Abu Thalib. Kalian berikan anak kalian untuk aku beri makan, lalu aku berikan anakku untuk kalian bunuh? Demi Allah, ini tidak akan pernah terjadi. Dan ini dicatat di dalam Dalailun Nubuwah. Ada di dalam kitab Dalailun Nubuwah. Abu Thalib akhirnya berubah menjadi bagian dari perang antara Nabi Muhammad SAW dan kaumnya. Meski dia berusaha berada pada posisi netral dan atau penengah, masalah ini sudah berubah menjadi masalah harga diri dan kemuliaan. Abu Thalib lalu mengumpulkan keluarga besar Bani Hashim dan memaparkan kepada mereka apa yang telah terjadi. Mereka meminta semua membela Nabi Muhammad SAW. Dan sudah sebagaimana diperkirakan, hanya Abu Lahab yang pergi sendiri meninggalkan kesepakatan kerabatnya. Dia lebih memihak pada kelompok yang memusuhi dan membenci baginda Rasulullah SAW. Demikian fans, seluruh Quraisy bersatu dalam barisan memusuhi Nabi. Lalu Bani Hashim berdiri di belakang Rasulullah. Permusuhan semakin berkobar disebabkan persaingan yang telah berlangsung sekian lama antara Bani Hashim dan Bani Umayyah. Bani Hashim berdiri kokoh layaknya pahlawan, senantiasa membela dan menjaga kerabat mereka, Nabi Muhammad SAW. Mereka menanggung sakit demi sang Nabi dan bertekad bulat untuk tidak membiarkannya sedikit pun tersakiti. Betapapun beratnya cobaan yang mereka tanggung, meskipun mereka belum juga memeluk Islam, termasuk memeluk Islam kecuali Sayyidina Ali bin Abi Thalib karramallahu wajhahu. Tantangan seperti ini dimulai dari keluarga. Yang bisa kita ambil hikmahnya adalah
sebuah kebenaran atau juga sebuah dusta itu bisa berangkat dari keluarga. Dan keluargalah juga yang menjadi penentu seseorang itu bisa menjadi sukses ataupun tidak. Dari keluarga pula lah seseorang itu akan menjadi seorang yang penuh dengan kebenaran atau penuh dengan kedustaan. Oleh karena itu, jaga selalu Vems, keluarga kalian. Kalian yang masih ada bapak, ada ibu, masih ada saudara-saudara semuanya, jaga mereka. Dan kalau bisa, kumpulkan mereka untuk menyimak kita di sini. Jangan ketawa. Saya itu lagi ceria Vems sekarang ini. Tapi bener loh ya. Tapi bener, kalau semisal kita nih, YouTube kita bisa disaksikan bersama dengan keluarga, apalagi kajian-kajian seperti ini. Dan saya bukan sembarang ngomong, tapi juga memang sudah ada kitabnya juga, ada dasarnya juga. Alangkah indahnya kalau semisal kita ini bisa bersama dengan keluarga kita, kumpul bersama, kemudian ngaji bersama. Karena apa? Karena keluarga menjadi penentu bagi kepribadian seseorang, watak seseorang, kebiasaan seseorang. Bani Hashim di sini tanpa terkecuali, mereka membela mati-matian baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dalam mendakwahkan Islam. Walaupun ada masih sebagian besar dari mereka yang tidak masuk Islam, tapi mereka telah memperjuangkan baginda Rasulullah karena mereka tahu bahwa sebenarnya Rasulullah ini tidak hanya seorang nabi, tapi juga orang yang memang betul-betul jujur sejak awal sebelum ada nubuah, sebelum Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam diangkat menjadi Rasul. Sungguh dakwah Nabi Muhammad ini adalah dakwah yang penuh dengan dialog, argumen, dan juga dalil. Banyak sebenarnya dari kaum-kaum Quraisy ini meminta kepada Rasulullah, kasih kami mukjizat. Bagaimana ada mukjizat ini dan itu? Dijelaskan ini di dalam surat Al-Isra. Mereka ini berkata seperti ini, kami sekali-kali tidak percaya kepadamu hingga kamu memancarkan mata air dan bumi untuk kami, Allah. Atau kamu mempunyai sebuah kebun korma dan anggur. Surat Al-Isra ayat 90 sampai 93. Kalian bisa cek di situ. Lalu kamu alirkan sungai-sungai di celah kebun yang deras alirannya, atau kamu jatuhkan langit berkeping-keping atas kami sebagaimana kamu katakan, atau kamu datangkan Allah dan malaikat-malaikat berhadapan muka dengan kami. Mereka sampai minta Allah datang ke mereka. Atau kamu mempunyai sebuah rumah dari emas, atau kamu naik ke langit, dan kami sekali-kali tidak akan mempercayai kenaikanmu itu hingga kamu turunkan atas kami sebuah kitab yang kami baca. Katakanlah, Maha suci Tuhanku, bukankah aku ini hanya seorang manusia yang menjadi Rasul? Ini yang harus dikatakan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sesuai dengan bimbingan Allah Subhanahu Wa Taala. Mereka ini meminta mukjizat, sedangkan beliau berbicara kepada mereka dengan akal dan logika. Karena memang agama jika didasari dengan akal, jika didasari dengan iman, kemudian memakai akal dan logika, justru agama seperti inilah yang benar. Tidak ada lain, tidak ada bukan, adalah agama Islam. Allah Subhanahu Wa Taala bisa saja memberikan banyak sekali mukjizat kepada baginda Rasulullah. Semua mukjizat-mukjizat bagi nabi-nabi yang terdahulu ditimpakan kepada Rasulullah, dikumpulkan maksud kami, dihimpunkan kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, bisa saja. Tapi Allah telah tahu apa yang terjadi dengan umat-umat terdahulu kepada nabi-nabi mereka yang telah diberikan mukjizat oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Banyak dari mereka yang mendustakan nabi-nabi tersebut. Allah tidak menginginkan hal tersebut kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Allah menjadikan mukjizat untuk Rasulullah, yaitu Al-Quran, mukjizat yang abadi hingga hari kiamat. Al-Quran merupakan mukjizat dari segala mukjizat yang kekal dan abadi pada seluruh waktu dan tempat yang dapat menyaksikan. Allah didukung nih kayaknya ini sama alam. Yang dapat menyaksikan mukjizat hanya para sahabat Rasul-Rasul. Adapun orang-orang yang datang setelahnya tidak mampu melihatnya dan tidak akan mempercayainya jika bukan karena dorongan iman dan akidah. Banyak sebenarnya dari para pemirsa sekalian yang banyak bertanya kepada kami, kenapa kok zaman-zaman sekarang ini tidak sama dengan zaman-zaman yang dahulu, terutama pada zaman para wali. Ini hanya permisalan saja, Bems. Ini karena memang keadaan menuntut para wali untuk mengeluarkan karomah-karomahnya, sama seperti Rasulullah. Rasulullah ini menghadapi orang-orang yang logis. Rasulullah tidak hanya menghadapi orang-orang yang mempercayai tahayul,
mempercayai supranatural dan lain sebagainya. Tapi banyak dari mereka yang memakai akal. Oleh karena itu, oleh Rasulullah ditandingi dengan Al-Quran, yang juga di dalam Al-Quran ini bisa dijelaskan secara ilmiah, bisa dijelaskan melalui kedokteran, bisa dijelaskan melalui supranatural. Akal dan logika menjadi satu di dalam Al-Quran. Terutama juga Al-Quran ini berisi ayat-ayat dan kata-kata yang di dalamnya ini belum pernah ditemukan oleh orang-orang Arab di zaman Quraisy pada waktu baginda Rasulullah SAW. Sehingga ini akan menekan mereka, kaum kafir Quraisy. Ini Rasulullah tidak bisa baca, Rasulullah tidak bisa menulis. Kok bisa dia mengeluarkan kata-kata yang indah seperti itu? Dari kata-katanya saja itu sudah menunjukkan kehebatan baginda Rasulullah SAW, yang menyatakan bahwa Rasulullah ini betul-betul adalah seorang nabi dan rasul. Kita jangan bilang, wah, seandainya saya di zaman Rasulullah enak, saya bisa ketemu Rasulullah setiap hari. Iya kalau kita jadi sahabat, iya kalau kita jadi orang yang beriman. Kalau semisal kita kumpul sama orang-orangnya Abu Lahab gimana? Jadi kita pakai logika seperti itu saja. Jadi jangan jauh-jauh, gimana di zamannya para wali-wali kok mereka ini selalu ada karomah ini, ada karomah itu, bisa berjalan di atas air, bisa terbang dan lain sebagainya. Ya kalau kita beriman kepada para wali. Kalau semisal kita tidak beriman kepada para wali yang membawa risalah Nabi Muhammad, bagaimana? Kita sudah syukuri yang apa ada sekarang dan mempercayai Al-Quran itu sudah sangat luar biasa. Pelajaran bagi kita dua hal dalam mempelajari hal ini. Satu, keluarga membentuk karakter. Yang kedua, kita mensyukuri iman yang telah Allah berikan kepada kita sampai detik ini, dan insya Allah akan turun-temurun sampai kepada anak cucu kita hingga hari kiamat. Amin ya rabbal alamin. Mudah-mudahan kita sekalian selalu dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala, dan kita semua selalu diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Stay safe semuanya, mudah-mudahan selalu sehat, barokah dari para wali-wali Allah, dan juga mudah-mudahan bisa berkumpul dengan sang baginda pemilik risalah Rasulullah SAW. Amin ya rabbal alamin. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Jangan lupa sekali lagi subscribe, like, dan komen di bawah ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.